Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berhimpun di dalam rumah Tuhan, tidak lain untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita, karena kita melihat betapa baik dan setianya Tuhan dalam setiap musim dalam hidup kita. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Sudah jemaat, saya undang tim bangkit berdiri. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan,
berjalan dengan sayapku, bukan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Dengan sayapku, bukan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Dengan sayapku, bukan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Haleluya. Percaya bersamamu, kami kuat untuk berjalan. Bersamamu ada kemenangan. Kasih setiamu, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Kami melihat dalam setiap musim dalam kehidupan kami, dalam setiap keadaan yang kami lewati, Engkau selalu mendengar seruan kami. Engkau memberikan kami kekuatan, karena kami melihat kasih setiamu tidak pernah undur dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu pada pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik bagi kami.
kasih buat pemeliharaan dan perlindungan sepanjang umur hidup kami. Kami hanya hidup dari kemurahan demi kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu, boleh naik sebagai dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai biar surga yang kami kasih. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih, silakan duduk kembali saudara-saudara. Sungguh kasih setia Tuhan itu tidak terukur. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, di dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar
Haleluya, puji Tuhan. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terukur panjang dan lebarnya. Jauh lebih tinggi mengatasi langit dan dalamnya tidak dapat kita selami. Oleh karena itu, berada di dalam hadirat Tuhan itulah yang paling utama. Itulah yang sangat indah bagi kita orang percaya. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Nya, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Sudah, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan
Daniel Inaria. Sangat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati yang kau dalam. Kami ingin Engkau lebih dari segalanya. Haleluya. Dan itulah kerinduan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh punya Engkau Tuhan sebagai Tuhan, penguasa, pembimbing, penuntun dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, terpujilah nama Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala pujian dan penyembahan kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sebab itu kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan Kau pasti memberkati kami semua pada pagi hari ini. Khususnya Kau memberkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam praise and worship. Baik leader, singers, para pemain musik, berkati. Pakai hidupnya ke depan makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang lain yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, semuanya tak pernah sia-sia. Sebab Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tiba saatnya bagi kami untuk kami sama-sama belajar firman-Mu. Kami rindu firman-Mu karena kami tahu firman-Mu lah yang membawa kami makin dekat Tuhan. Karena kami makin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu, karena bukan dengan kekuatannya hamba-Mu melayani, hanya oleh kuat kuasa-Mu sajalah hamba-Mu mampu melayani. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama Yesus Tuhan kami. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu, kami membuka hati kami dan dengan segala kerendahan hati kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudaraku sekalian, kembali kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, satu topik ya, saudaraku, haleluya, yang mungkin haleluya jarang kita pikirkan. Namun pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ini yang saya beri judul menilai diri lebih. Ya, nah
menilai diri lebih ini arti sederhananya. Menganggap dirinya ini lebih dari orang lain dalam segala hal. Ini yang tidak tepat menurut firman Tuhan. Nah, sebab itu kita akan baca dan saudaraku dari Roma pasal 12 ayat 3 sebagai berikut. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, ayat firman Tuhan yang kita baca ini jelas mengatakan kepada kita, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut dipikirkan. Kembali ke slide. Iya, saudaraku, puji nama Tuhan. Jangan, kata Tuhan, tidak boleh memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Dan kedua, firman Tuhan yang kita baca mengatakan, berpikirlah sedemikian sehingga kamu dapat menguasai diri. Berpikirlah yang wajar, yang logis, yang normal, sehingga kamu dapat menguasai diri. Dalam arti tidak merasa aku lebih hebat dari orang lain, tidak merasa aku lebih pinter dari orang lain, tidak merasa aku lebih bisa semua dari orang lain. Menguasai diri. Haleluya. Dan yang ketiga, sebab kita masing-masing telah menerima karunia Allah sesuai ukuran iman kita. Ya, jadi karunia Tuhan, karunia Allah yang diberikan kepada saudara dan saya itu sesuai ukuran iman kita, pas dengan keadaan kita. Nah, sebab itu tidak ada orang yang boleh merasa lebih tinggi dari orang lain. Ya, puji nama Tuhan. Artinya jangan berpikir kita lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain. Pikiran semacam ini tidak wajar. Pikiran semacam ini tidak wajar. Haleluya. Mengapa tidak wajar? Sebab seperti tadi sudah dikatakan, sebab kepada kita setiap orang telah diberikan oleh Tuhan karunia sesuai dengan ukuran masing-masing. Masing-masing ada takarannya. Haleluya. Ya, saya diberikan satu cangkir, orang lain satu mangkok, orang lain satu ember, tergantung karunia Tuhan yang diberikan. Sebab itu tidak ada orang yang boleh merasa aku yang I am the best. Tidak ada itu. Haleluya. Ya, saudaraku, puji nama Tuhan. Ya, merasa mampu, berpikir mampu menyelesaikan segala sesuatu sendiri. Ya, saudaraku, dan ini tidak wajar. Terus slide berikutnya. Ya, slide berikut. Terus lagi. Iya, that's it. Nah, saudaraku,
Kepada setiap orang telah diberikan Tuhan karunia sesuai ukuran masing-masing. Terus slide-nya. Iya, jangan merasa berpikir mampu menyelesaikan segala sesuatu sendirian. Ini yang disebut overconfidence. Overconfidence. Percaya diri yang berlebih-lebihan. Perhatikan saudaraku. Semua yang pakai over itu tidak baik. Overweight, gendut, kelebihan berat. Overload, kelebihan bagasi. Mestinya 20 kilo, bawa 50 kilo. Ya, overconfidence itu tidak baik. Tidak wajar, tidak normal. Haleluya. Ya, saudaraku, mengapa? Haleluya. Mengapa, saudaraku? Lihat, perhatikan. Sebab overconfidence merupakan manifestasi atau perwujudan dari paling sedikit dua hal. Yang pertama, merupakan manifestasi dari kesombongan. Manifestasi dari kesombongan. Ya. Terus ini, bawahnya ini. Iya. Oke, enggak apa-apa. Merupakan manifestasi dari kesombongan. Haleluya. Ini overconfidence. Merasa bisa semua. Ya, karena itu hati-hati. Haleluya. Ya, saudaraku. Mungkin orang tidak menyadari bahwa overconfidence ya merupakan manifestasi dari kesombongan. Mungkin tidak sadar. Mungkin karena sudah terbiasa seperti itu. Wes gak iso kan? Lu, aku aja yang kerja. Ya, saudaraku. Hati-hati. Tidak boleh sombong. Haleluya. Ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Surat Timotius pasal 3 ayat 2 mengatakan kepada kita, mereka itu memang suka membual dan menyombongkan diri. Itu kesombongan, overconfidence. Suka membual dan menyombongkan diri. Haleluya. Bahkan 1 Korintus 8 ayat 1 ayat 2 mereka merasa mempunyai pengetahuan yang lebih dari orang lain. Akhirnya jadi sombong. Ya, hati-hati. Saudaraku, kamu SMP, aku SMA. Kamu SMA, aku fakultas. Aku lebih dari kamu. Merasa punya pengetahuan lebih, jadi merasa sombong. Ya, dan kesombongan itu paling mudah menjatuhkan seseorang. Dan itu bahaya. Mengapa? Sebab Allah melawan orang yang sombong, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hatinya. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan, ya. Nah, karena itu hati-hati. Yang kedua, haleluya. Ya, yang kedua, wujud dari apa? Kalau tadi overconfidence itu merupakan wujud manifestasi dari kesombongan. Sekarang yang kedua, overconfidence merupakan wujud atau manifestasi dari perasaan berada di atas orang lain. Merasa berada di atas orang lain. Ya, sama aja dengan sombong.
satu paket. Orang yang sombong pasti merasa di atas orang lain. Orang yang merasa di atas orang lain pastilah orang yang sombong. Ya, sebab itu saudaraku, Lukas 18 ayat 11 dan 12, orang-orang Farisi ngomong, haleluya, aku tidak sama dengan orang lain. Aku tidak sama dengan orang lain. Aku tidak sama dengan pemungut cukai itu. Lain, beda. Perhatikan saudaraku, kita harus hati-hati dalam hal-hal seperti ini. Soal kecil memang yang sering tidak kita sadari, tetapi itu bisa menguasai kita. Lalu akibatnya, aku tidak sama dengan orang lain, tidak sama dengan pemungut cukai itu. Lalu akibatnya kita merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, menghina orang lain. Padahal sama-sama ciptaan Tuhan. Apa hak kita untuk menghina? Apa hak kita untuk memandang rendah? Sama-sama ciptaan Tuhan. Iya kan? Nah, sebab itu hati-hati. Ya, ini berbahaya. Karena itu jangan jadi orang yang overconfidence. Bahaya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Berlawanan dengan pernyataan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Haleluya. Ya, saudaraku, aku dapat menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kembali ke slide yang kita melihat, inilah yang disebut dengan sebutan yang harus ada pada kita, yaitu self confidence. Self confidence, percaya diri. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tetapi karena mengandalkan Kristus yang ada di dalam hidup kita. Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Nah, so itu Paulus bisa ngomong ini. Jadilah orang yang self confidence. Percaya diri bukan karena kamu hebat dan karena kamu kuat, tetapi karena ada Kristus di dalam hidupmu. Karena kamu mengandalkan Kristus. Haleluya. Luar biasa. Saudaraku, dalam kaitan dengan ini, banyak orang yang bisa merasa hebat dan sombong. Mengapa? Sekarang teknologi begitu maju. Saudaraku, akhir-akhir ini ramai soal AI. AI. Siapa yang sudah install AI atau AI, Artificial Intelligence? Hati-hati. Saya sudah install. Saudaraku, tapi yang membantu menginstall, dia berkata, Om, ini cuma alat bantu. Cuma alat bantu. Hebat AI. Tapi hati-hati. Sebab banyak orang kemudian lalu males belajar. Sebab apa? Tanya sama AI. Tolong jelaskan Matius 6:33. Keluar penjelasannya. Jadi pengkhotbah hebat. Tapi tidak mau belajar firman. Yang khotbah AI.
Ya, hati-hati. Teknologi is okay, tapi itu alat bantu. Andalan kita hanya Roh Kudus, bukan yang lain. Minta Dia membukakan kebenaran firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, sebab itu hati-hati, ya saudaraku ya, menggunakan teknologi it's okay, tetapi jangan sampai teknologi yang menggunakan kita, menguasai kita, kita jadi hambanya. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat sekarang bukan contoh ayat firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 3 sampai 17 tentang akibat menilai diri sendiri lebih. Akibat tentang menilai diri sendiri lebih sudah termasuk yang dua tadi, akibatnya sombong dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Tapi ini ada akibat-akibat yang lain yang dituliskan dalam firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Ya, dan saudaraku, ayat 13 sampai 14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Lihat saudaraku, akibat yang lain. Kalau tadi yang dua sudah sombong dan merasa lebih dari orang lain, lebih tinggi di atas orang lain. Sekarang kita melihat Yakobus menuliskan beberapa hal lain. Yang pertama yaitu kita menjadi orang yang buta terhadap apa? Singkatnya hidup ini. Kan kita menjadi buta tentang singkatnya hidup ini. Hidup ini singkat, saudaraku. Haleluya. Ya, singkat sekali. 1 Petrus 1 ayat 24 mengatakan, hidup ini seperti rumput. Kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput dan bunga rumput akan menjadi kering dan gugur. Jadi orang yang terlalu percaya diri, overconfidence, akan buta terhadap singkatnya hidup di dunia ini. Artinya apa? Tidak memikirkan bahwa hidup di dunia ini sementara. Mau mampir ngombe katanya. Lalu berbuat seenaknya sendiri. Itu akibat overconfidence. Tidak menyadari hidup di dunia ini singkat. Saudaraku, beberapa kali sudah saya katakan, kalau saya melayat atau mengikuti acara penguburan, saudaraku, mesti kita lewat makam-makam, kuburan-kuburan banyak orang. Saya yang suka baca itu apanya? Umurnya. Oh 5 tahun. 20 tahun. Loh 80 tahun. Terus ke sana lagi 1 tahun. Berarti apa? Orang yang meninggal itu tidak tentu umurnya berapa. Ya, loh kalau 1 tahun, 5 tahun, jelas. 23 tahun, jelas. 80 tahun, jelas. Tetap masih singkat umur itu. Hidup di dunia ini singkat, hanya sementara. Karena itu kita harus pakai kesempatan kita hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Menjadi orang yang self-confidence. Percaya diri.
Karena apa? Ada Tuhan di sini. Haleluya. Ya, tidak malu menjadi saksi Kristus. Tidak malu menceritakan tentang Kristus. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, ayat 13 ayat 14 ini ya mengatakan bahwa akibatnya adalah yang pertama, karena buta tidak memperhatikan betapa singkatnya hidup ini. Akibatnya apa, saudaraku? Yang pertama, tidak siap ketemu Tuhan. Buta, karena itu tidak siap ketemu Tuhan. Cerita tentang orang kaya yang bodoh. Hasil tanahnya diberkati Tuhan. Melimpah. Lalu dia bilang, ayo bangun gudang baru. Masukkan gudang. Terus bersenang-senanglah. Bersenang-senanglah, hartamu banyak. Tapi Tuhan kemudian berfirman, hai bodoh. Jikalau malam ini nyawamu diambil, engkau dipanggil pulang. Hartamu itu jadi miliknya siapa? Tidak siap ketemu Tuhan. Haleluya. Kalau saudara dan saya mau siap ketemu Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, jadilah orang yang percaya diri dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Haleluya. Simpanlah harta di sorga. Gimana om nyimpen harta di sorga? Apa bisa kirim duit ke situ? Gak iso. Caranya adalah menjadi berkat untuk orang lain. Berbagi. Itu sama dengan nyimpen di sorga. Nyelengi. Karena itu jangan medit-medit. Kalau jadi orang Kristen jangan kikir. Ayo berbagi. Simpen harta di sorga. Itu artinya kita siap ketemu Tuhan. Sewaktu-waktu engkau panggil Tuhan, aku siap. Haleluya. Luar biasa. Ya, saudaraku, jangan lupa firman Tuhan yang mengatakan engkau diberkati untuk jadi berkat. Tidak ada loh ayat yang ngomong gini, engkau diberkati PNDW, ambilan sendiri. Tidak ada. Engkau diberkati untuk jadi berkat. Pegang ini. Haleluya. Harta di sorga menunggu kita. Karena kita nyelengi, nabung. Haleluya, puji Tuhan. Buta terhadap singkatnya hidup ini, saudaraku, lupa. Yang kedua, lupa bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Lupa bahwa hidup di dunia ini sementara. Ibrani 9:27 terkait dengan ini, manusia pasti mati. Yang kedua, B, haleluya, lupa singkatnya hidup ini hanya sementara. Kita di dunia ini cuma pendatang dan perantau. Pendatang dan perantau, tidak tinggal selamanya. Rumah kita bukan di sini, tapi di sana, di dalam sorga. 1 Petrus 1 ayat 17, kita cuma menumpang di dunia ini. Cuma menumpang di dunia ini. Kos. Haleluya. Ya, bukan punya rumah. Rumah kita di dalam surga. Rumahku ada di dalam surga. Nyanyian kuno. Tapi gini. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Berikutnya saudaraku ayat 13. Ayat 13. Haleluya. Ya, akibat daripada overconfidence ini. Ya, saudaraku,
membuat kita hidup tanpa perhitungan. Membuat kita hidup tanpa perhitungan. Haleluya. Tanpa perhitungan. Artinya apa? Tidak mengatur hidup dengan baik. Tidak mengatur waktu dengan baik. Tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Itu artinya. Haleluya. Ya, saudaraku. Ayo. Pakai perhitungan. Artinya apa? Atur dengan baik. Semua. Haleluya. Ya, saudaraku. Segala sesuatu harus diperhitungkan. Segala sesuatu harus diperhitungkan. Lukas 14 ayat 28. Harus diperhitungkan. Kalau mau bangun rumah, diperhitungkan, diatur, ditata yang baik. Ya, Efesus 5 ayat 15-16, perhatikan bagaimana kamu hidup, pakai waktu dengan baik. Jangan sia-siakan waktu. Puji nama Tuhan. Haleluya, ya. Teruskan, silakan pakai slide aja biar cepat. Ya, saudaraku. Haleluya. Nah, satu pelajaran saya dapat, ya, yang pernah juga saya saksikan, bahwa pada waktu saya masih dinas, saya satu kantor, satu ruangan dengan seorang korps wanita Angkatan Laut Kowal. Ya, saudaraku. Yang saya perhatikan dan membuat saya kepingin tahu adalah dia itu selalu habis gajian di meja dia, duitnya diatur, taruh situ. Nah, di atasnya uang itu dikasih catatan sama dia. Suatu ketika, karena kepingin tahu, saya tanya, buat apa kamu lakukan begitu? Iya, kalau enggak saya beginikan nanti katut untuk keperluan yang lain. Ini untuk sekolah, ini untuk listrik, ini untuk air, ini untuk belanja. Loh, saudaraku, diatur baik dong. Bagus itu. Semua ada perhitungan. Demikian juga di dalam hidup kita. Pakai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Pergunakan waktu yang ada. Haleluya. Jangan buang waktu sia-sia. Nggak ada gunanya, ya saudaraku. Tetapi pakai waktu dengan baik. Sebab Tuhan memberikan kita waktu yang cukup. Karena itu harus diatur. Saya sering kali, saudaraku, ya, mendengar orang ngomong begini. Maaf Om, saya tidak bisa datang mengikuti acara ini di gereja. Karena saya harus kerja terus sampai malam. Waduh, saya bilang. Loh, kalau kamu kerja terus sampai malam, kapan kamu bisa ibadah? Kamu jangan mau diatur sama waktu. Kamu yang ngatur waktu. Kamu itu bosnya waktu. Bukan waktu itu bosmu, bukan. Keliru. Kalau tidak ada waktu, ya tidak ada waktu terus. Haleluya. Dan saudaraku, sama dengan persembahan untuk Tuhan. Saya ingat yang dia Toto tadi. Ya. Orang ngomong gini. Gimana Om? Mau mempersembahkan atau memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Sedangkan saya aja masih kurang. Lalu saya bilang, kapan kamu mau cukup? Kapan mau cukup? 10% itu mesti kamu bagi sudah. Terima berkat 10%. Pisahkan. Ini untuk ini. Diatur, ditoto. Ya, semua itu bisa kita lakukan. Asal kita mau. Haleluya. Itu loh, percaya diri. Bisa ngatur sesuatu dengan baik. Dengan indah. Tidak ngawur. Ya,
Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang ketiga ayat 15. Haleluya. Ya. Nah, ayat 15 ini saudaraku membuat kita apa? Mengabaikan kehendak Allah. Karena overconfidence membuat kita mengabaikan kehendak Tuhan. Meremehkan perintah Tuhan. Tidak menghiraukan firman Tuhan. Karena overconfidence. Tapi orang yang self-confidence mengerti, aku bisa seperti ini karena ada Kristus di dalam hidupku. Aku mengandalkan Kristus. Luar biasa, ya. Jangan sekali-kali kita mengabaikan kehendak Tuhan. Haleluya. Ya, 1 Tesalonika 2 ayat 12 mengatakan, hiduplah sesuai kehendak Allah. Hiduplah sesuai kehendak Allah. Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan, melakukan kehendak Allah, haleluya, akan menerima hidup kekal. Luar biasa. Ini loh firman Tuhan. Ya, jadi jangan pernah mengabaikan, meremehkan, saudaraku, merendahkan, menghina, melecehkan firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Ada sebuah kisah. Tahu Raja Hizkia sembuh, diperpanjang umurnya 15 tahun. Dan Tuhan memberkati dia luar biasa. Kerajaannya jadi kuat. Hartanya tambah banyak dan sebagainya. Pada suatu hari, dan saudaraku, utusan Raja Babel datang. Ya. Mengunjungi Hizkia. Tujuannya mengucapkan selamat sudah sembuh dari penyakit. Dan yang kedua, bawa persembahan atau bawa hadiah gampangannya. Hizkia senang luar biasa. Aku dihormati, raja besar datang kepadaku mengucapkan selamat, bawa hadiah lagi, kado. Senang. Terus karena kesenangan, merasa dihargai, merasa hebat, dia jadi sombong. Nah, inilah overconfidence. Apa yang dia lakukan? Utusan Raja Babel itu dibawa keliling. Ditunjukkan hartanya. Ditunjukkan gudang senjatanya. Diberitahu kekuatan pasukannya. Berapa keretanya. Berapa kudanya. Ya saudaraku, overconfidence kan, sombong. Ditegur oleh Nabi Yesaya. Siapa mereka? Utusan Raja Babel. Apa yang telah kau perlihatkan kepada mereka? Hizkia jawab, semua, tidak ada yang aku sembunyikan. Bodoh, salah besar. Karena itu, satu kali barang-barang yang kau tunjukkan akan diangkut ke Babel. Rakyatmu ya akan dibawa tertawan ke Babel. Ya saudaraku, lihat. Ngomong gitu Yesaya dan lain-lain. Tapi lihat apa tanggapan Hizkia. Apa tanggapan Hizkia? Firman Tuhan dianggap enteng. Oh itu ya. Baik kata-katamu itu. Baik kata-katamu itu. Lalu dia pikir, sing penting kan negaraku aman. Tentram. Berarti apa saudara? Lihat sikapnya. Melecehkan, meremehkan, menghina, merendahkan firman Tuhan. Hati-hati. Jangan punya sikap seperti itu. Mengerikan.
Ya saudaraku, mengerikan. Ya, akibatnya keturunannya jadi tawanan di Babel selama 70 tahun. Luar biasa. Karena itu hati-hati, overconfidence bahaya. Puji nama Tuhan. Yang keempat, saudaraku, ayat 17. Haleluya. Membuat kita tidak memperdulikan hukum Tuhan. Haleluya. Tidak peduli hukum. Ini diperkuat di sini. Abaikan kehendak Allah, tidak peduli hukum Tuhan. Tak peduli hukum Tuhan. Yang penting aku iso. Yang penting aku bisa. Haleluya. Ini adalah Mazmur 86 ayat 14. Ini adalah orang yang sombong. Orang yang sombong. Dan 1 Tesalonika 2:15 mengatakan inilah orang yang tidak dipedulikan oleh Tuhan. Perhatikan saudaraku, orang sombong orang sombong tidak dipedulikan oleh Tuhan. Ya, orang sombong tidak dipedulikan oleh Tuhan. Karena apa? Dia tidak peduli kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Hati-hati loh ya. Haleluya. Ya. Kalau kita tidak peduli firman Tuhan, tidak peduli kehendak Tuhan, kita juga akan jadi orang yang tidak dipedulikan sama Tuhan. Tidak dipedulikan. Karena itu hati-hati. Jadilah orang yang cinta Tuhan, setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Karena itu saudaraku, overconfidence, menilai diri lebih, itu tidak wajar dan tidak baik. Tetapi yang baik adalah self confidence, percaya diri. Karena apa? Ada Kristus yang memberi kekuatan di dalam hidup kita. Sebab itu, ayo dalam hidup kita mau minta pimpinan dan bimbingan Tuhan supaya kita tidak jadi orang yang overconfidence, menilai diri lebih, tetapi kita mau jadi orang yang self confidence. Percaya diri karena ada Tuhan. Percaya diri berarti mantap, setia, mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, berbuat apa yang Tuhan mau. Haleluya. Sehingga lewat kehidupannya nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita siapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Haleluya. Kita angkat sebuah pujian. Pimpinlah daku ya Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Supaya kita jadi orang yang benar. Hidup sesuai kehendak Tuhan. Bukan over tetapi self confidence. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Bimbinglah daku ya Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur. Benar Tuhan. Agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku
Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, yes, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah daku ya Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Pelayan perjamuan kudus dimohon mengambil tempat di depan. Haleluya. Di sepanjang jalan hidupku, Firman-Mu bagaikan sulur. Benar Tuhan, yes, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus, dengan Yesus di sisiku, yes, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang sudah menegur kami, menasihati kami, memberikan petunjuk dan arahan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami terima semuanya. Kami masuk ke dalam hati kami sehingga hidup kami dipulihkan, dikuduskan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, sehingga kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini, yang memberikan kepada kami kekuatan dan semangat yang baru untuk kami melangkah ke depan dengan mantap, mengiring dan melayani Tuhan dengan setia sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus ini. Pakai hidupnya juga makin berkenan kepada Tuhan. Nama-Mu dibesarkan dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Makasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu akan dilayani perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian ini. Bimbinglah daku. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar
aku tak sesat di jalan. Dengan Yesus, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Kalau semua sudah dilayani, sama-sama kita bangkit Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu. Kami bersyukur. Kami boleh bersekutu kembali dengan tubuh dan darahmu dalam perjamuan kudus ini. Dan kami yakin persekutuan ini mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kita pegang roti di tangan kanan, kita unjukkan ke atas. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadaku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kita pegang cawan di tangan kanan, kita unjukkan ke atas. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita ucapkan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Memberikan kami semangat, kekuatan baru. Kami bersyukur. Kami akan lebih lagi sungguh-sungguh di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan sampai Maranatha. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Atas nama Gembala dan segenap jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Daniel Hinaria untuk pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya itu segala pelayanan dikerjakan beliau, Tuhan yang membalas dengan berkat-Nya yang melimpah. Kita akan mendapat kesempatan untuk membawa persembahan bagi Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru.
bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali melintasi gunung tinggi. Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi. Saya mohon Bapak Pendeta Dr. Nadia menaikkan doa penutup dan doa berkat. Raja Wali melintasi gunung tinggi. Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terpujilah nama Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau sudah memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan kami boleh pulang untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari-hari ibadah kami di tempat ini selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap memberkati. Kami juga berdoa untuk segenap jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati, memberikan pimpinan dan tuntunan, kekuatan dan kesehatan untuk terus boleh setia berbakti kepada Tuhan sampai Maranatha. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala beserta semua pelayan Tuhan di tempat ini. Memberikan kepada semua pelayan Tuhan dan Ibu Gembala kekuatan, kesehatan, haleluya, kesungguhan hati, haleluya, dan semangat untuk boleh terus melayani Tuhan, haleluya, sampai Tuhan datang kembali kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih mau pakai kami semua, kami bersyukur, haleluya. Terima kasih juga Tuhan. Haleluya, Engkau juga sertai Ibu Gembala beserta Saudara Michael tiba kembali di Surabaya dengan tidak kurang suatu apapun, dan tangan-Mu tetap menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan pulang. Engkau sertai kami dalam perjalanan. Kami boleh tiba di rumah dengan selamat, sejahtera, tak kekurangan sesuatu apapun. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.
Kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya pagi ini kami pulang dengan membawa berkat Allah Bapa, kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.